Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Al-Ayat. Jemaah sholat maghrib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik untuk kita kaji. Ada seorang Badui ini menghadap datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah didampingi oleh para sahabat-sahabatnya, baik Umar, Ali, dan Abu Bakar. Maka seorang Badui tadi langsung menghadap ke belakang Rasul. Ya Rasulullah, saya baru mengislamkan satu kampung. Jadi satu kampung itu diislamkan oleh Badui. Nah, satu kampung tadi itu kampungnya makmur, alias rezekinya, penduduknya berkecukupan. Maka kata Badui tadi kepada Rasul, ya Rasul, ya wahai penduduk, jika kamu mau masuk Islam, maka Allah akan membukakan pintu rezeki dan menambah rezeki kamu. Jadi orang Badui ini mengiming-iming, nikmat belum masuk Islam, rezekimu tambah akeh, bertambah lancar. Sontan satu penduduk itu Islam semua. Tetapi ya Rasul, penduduk itu sekarang berserang keceklik, perang dan panen terjadi, dan sudah lama terserang keceklik, sehingga satu penduduk tadi itu miskin. Ya Rasul, aku khawatir engkau nek pantek terus-terusan koyo ngene iki mau, engkau ndak satu kampung itu kembali mereka ke dalam kekufuran. Sebagaimana dia dulu itu senang terhadap masuk kepada Islam, saya khawatir engkau dan kembali. Maka pada waktu itu Rasul memulai Ali ditolak. Nah, Ali ini ngerti bahasa isyarat. Jawab Ali, ya Rasul, saya mal ini kasih kosong. Maka pada waktu itu Zaid bin Sum'ah ini hubungi orang Yahudi. Dia ini ahli kitab Injil
maupun ahli kitab Taurat. Karena mengetahui Rasulullah SAW membutuhkan dana, maka Zaid bin Sun'ah ini menawarkan kepada Rasul uang 80 keping emas, tetapi dengan imbalan kurma. Yang kurma tadi itu dengan timbalan beberapa kurma, dan Rasulullah SAW mensepakati, menyetujui duit ijol kurma dengan jatah waktu sekian bulan. Nek panen dikembalikan kepada Zaid bin Sun'ah. Jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka uang tadi itu diberikan kepada seorang badui tadi, dibawa ke kampung yang terserang peceklik tadi. Setelah beberapa hari, ini bukan bulan, hari, kebetulan Rasulullah itu sedang duduk dalam majelis ilmu. Sahabat-sahabat itu Rasul, satu masjid itu full semua. Tiba-tiba Sun'ah, Zaid bin Sun'ah ini dari arah belakang langsung jamaah itu dimiru. Jadi robot mengarah lajeng di depan Rasulullah. Nek guni Rasul. Nek guni Rasul itu langsung selendangnya Rasul itu dijenjet. Jadi Rasul itu kan sering pakai selendang. Jadi sorbannya itu dijenjet gitu. Lalu Rasul Zaid ngomong, Muhammad, engkau hutang beberapa uang 80 keping emas dan engkau mau mengembalikan uang itu. Bayangkan Pak, dari arah belakang posisi muring-muring lagi hutang, lajeng selendangnya sorban Rasul itu dijenjet gitu. Nek ngarepe wong akeh. Di depannya orang sahabat-sahabat termasuk Umar bin Khattab. Kata Zaid kepada Rasul, ya Muhammad, bukan Rasul, Muhammad gitu. Karena itu orang Yahudi. Engkau berjanji akan mengembalikan dengan kurma. Kata Rasul, bukankah ini belum waktu jatuh tempo? Kata Zaid, aku mendengar kabar orang-orang bahwa kamu ini adalah Bani Hasyim, dan orang-orang kafir Quraisy itu biasanya sekali nunda utang, nunda pembayaran hutang maksud saya. Jadi utang itu ditagih dade gitu. Sekarang kata Pak, jadi seolah tak tahu kayak ini. Maka kata Zaid tadi kepada Muhammad kembalikan, karena saya tidak percaya dengan orang kafir Quraisy. Maka sobat Umar yang ada di depan ini mereka itu mendelik, mus gedung, gitu. Umar itu kotor. Maka ketika Rasulullah mengetahui Umar itu sedang marah, kata Umar sedang marah, maka Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Umar untuk menahan amarahnya. Maka kata Rasulullah SAW, wahai Umar, antarkan Zaid ini ke kas Baitul Mal, lalu lunasi hutangnya dan tambah dengan 20 sok kurma. Jadi 20 sok kurma itu satu soknya itu kan berbagai macam pekeng itu berselisih. Ada yang 2,5 kilo, ada yang 2,75 kilo, ada yang 2,85 kilo. Makanya kalau zakat fitrah itu, ini kan rata-rata kebanyakan 2,5, padahal lebih. Makanya kalau saya zakat fitrah itu saya lebihkan, lebih baik 3 kilo, digenapkan 3 kilo. Ya.
digenapkan 3 kilo itu memudahkan kita. Nih kalau kita ini kurang, karena sok itu dijadikan kilo itu berbeda-beda ukurannya. Makanya mulai besok kalau zakat fitrah digunakan 3 kilo tadi, lebih selamatnya. Walaupun ada yang 2,5 kilo, tapi hujannya ini lemah. Yang lebih roji itu 2,75. Tapi kita harus digunakan 3 kilo. Zakatnya. Nah, kembali kepada persoalan. Lalu Zaid ini diperintahkan kepada Rasulullah SAW. Zaid ikuti Umar. Akhirnya Zaid ini di belakang Umar, mengikuti Umar. Lajim Umar ini memberikan beberapa kurma, lalu ditambah 20 sok kurma. Itu kalau digenapkan 3 kilo, Pak, itu berarti ketambahannya adalah 60 kilo. 60 kilo itu kalau ada yang blangsing, Pak, itu roh blangsing loek. Maka kata Zaid kepada Umar, bukankah yang dijanjikan Rasul itu adalah cuma berapa kilo? Nah ini kok ada tambahan 20 kilo? Maka kata Umar, saya diperintahkan Rasul untuk menambah 20 sok kurma kepada sampean. Kenapa? Sebagai tebusan bahwa saya ini sedang marah kepada kamu. Lalu Zaid ini tanya kepada Umar, ya Umar, ngerti apa ora sampean? Sopo aku? Ora ngerti. Maka Zaid mengatakan, aku adalah Zaid bin Sumpah gitu. Yang pendeta ini. Iya. Karena nama Zaid bin Sumpah ini sudah terdengar oleh Pak Mukoto. Tapi orang kamu ngomongin gitu. Ngomong saya ini pakai foto kemeliperan. Dulu tidak ada foto. Tapi nama itu sudah tidak asing bagi Umar. Maka Umar kepada Zaid tadi, si pendeta itu loh. Orang Yahudi, betul. Langsung Umar ngomong, andai kata saya tidak takut ditegur oleh Rasulullah, tentu kepalamu kan gagal di depan Rasul. Kok berani-beraninya kamu menghina Rasul di depan para sahabat? Bukankah kata Rasulullah ini kepada Zaid, di dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang engkau baca itu engkau mengetahui tanda-tanda Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Maka apa Zaid bin Sunnah menjawab, wahai Umar, sungguh aku mengetahui tanda-tanda Muhammad di dalam kitab Injil itu secara detail. Tetapi ada 2 tanda yang belum aku ketahui. Maka 2 tanda ini saya ingin mengujinya. Apakah benar bahwa Muhammad itu seorang nabi ataukah seorang rasul? Dan tanda 2 itu yang pertama, seorang nabi itu dijelaskan di dalam kitab Injil, nek digawe muring-muring wong akan sadar. Dan Allah mengetahui itu, Pak. Maka saya ingin menguji. Memang Rasul itu sengaja tak tanya. Tak pakai belum waktu jatahnya. Dan saya memang sengaja menagih Rasul itu dengan nada emosi, dengan nada marah. Saya ingin buat Nabi Muhammad itu marah. Ternyata betul bahwa seorang nabi itu tidak pemarah. Dan kalau dia Pak, apakah saya ini gendeng menghina nabimu di depan orang banyak? Dan ini saya taruhannya nyawa. Iya. Tapi saya ingin mengujinya, kata Zaid tadi. Bener apa ora? Tak gawe muring-muring itu, muring-muring apa ora? Ternyata enggak muring-muring. Yang kedua, wahai Umar, yang saya tidak ketahui tanda-tanda kenabian Muhammad itu adalah nek peng digawe muring-muring wong
justru malah membuat Nabi Muhammad itu menunjukkan sifat kasih sayangnya. Bayangkan, digawe muring-muring wong sabar, justru yang ditunjukkan adalah apa? Sifat kasih sayangnya. Masih ingat bahwa ketika Rasulullah dihina oleh orang Yahudi, diludahi, gimana? Justru malah menunjukkan sifat kasih sayangnya. Ingat ada seorang Yahudi yang tiap hari mengejek Rasul, orangnya itu picek. Tapi tiap pagi Rasul itu ngasih dia makan, ngasih dia roti. Bayangkan, Nabi Muhammad dihina itu malah didulang karena dia sudah tua, untungnya empek. Nabi Muhammad itu mamah loh, dipamah loh, didulang. Tapi dia menghina Nabi Muhammad. Sing dihina itu Nabi Muhammad, sing dulang Nabi Muhammad. Bayangkan Pak, kira-kira jenengan gitu. Iki untune wis entek Pak. Dienyek wonge picek, untune entek, wonge towek. Tiap pagi dikasih makan Rasul, tiap sore dikasih makan Rasul, ternyata dihina Nabi Muhammad ini. Tapi sifat kasih sayangnya malah justru muncul. Suatu hari ternyata Rasulullah meninggal dulu, lalu Abu Bakar tanya kepada anaknya, wahai anakku, kebiasaan Rasul itu apa? Ingin dilakukan. Maka kata Aisyah, niku Pak, nek mangan orang Yahudi diberi pojok pasar itu, wonge picek. Maka Abu Bakar ini nyedeki orang tadi, sing utuh tadi, dikasih roti. Siapa kamu? Saya yang biasanya kasih roti tiap hari. Lalu dikasih Abu Bakar nasi pengemis tadi, roti. Ketika ngasih roti tadi, wah ini bukan orang yang biasanya ngasih. Yang biasanya ngasih bukan begini caranya. Abu Bakar kaget. Gimana? Dipamah nih. Lalu orang Yahudi ditanya. Nah orang yang biasanya ngasih kemana? Dia telah meninggal. Oh mati dia. Dan kebiasaannya kasih makan saya. Ya Allah tanya namanya siapa? Muhammad. Kaget dia orang Yahudi. Muhammad yang Rasulullah. Iya Muhammad Rasulullah. Bayangkan, gara-gara sifat Rasul kayak begini ini, lalu orang Yahudi tadi itu masuk Islam. Jadi tanda-tanda kenabian yang kedua yang tidak diketahui Zaid itu adalah ketika Muhammad ini dibuat marah orang, justru sifat kasih sayangnya itu malah muncul. Maka kata Zaid, untuk mengetahui itu memang saya sengaja. Ternyata betul. Tak kaget itu ngarep itu wong kaget itu caranya kasar, ngomongnya kasar, tapi justru kembaliannya ditambahi oleh Rasulullah 20 sok kurma. Jadi kurma yang paling elek itu kan, itu harganya 200.000. Sak kilo nih. Kalau pakai itu berapa? Jadi maka kata-kata Zaid kepada Umar, wahai Umar, untuk mengetahui sifatnya Islam di dalam kitab izin itu, maka tidak ada cara lain kecuali saya mengujinya di depan para sahabat. Dan saya tahu taruhannya adalah nyawa saya. Karena itu wahai Umar, kata Zaid kepada Umar, karena dua tanda ini telah aku ketahui, maka saksikan wahai Umar, hari ini aku mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah dan Islam adalah agamaku dan Allah itu adalah Tuhanku. Maka Zaid bin Sum'ah ini lajeng dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lajeng ia mlebet Islam dan sebagian hartanya itu disedekahkan di dalam zakat Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari cerita ini Pak, bisa dipetik dua kesimpulan.
Rasul itu ketika di Madinah, dia ini sebagai nabi dan sebagai rasul, juga fungsi dia ini sebagai pemimpin. Ingat Pak? Jadi yang kebanyakan yang diceritakan para ulama-ulama, kiai-kiai ini cuma mengambil rasul ini sebagai nabi dan rasul. Padahal Rasulullah ini tidak hanya sebagai nabi dan rasul, melainkan dia juga sebagai kepala negara di Madinah. Makanya di dalam piagam Madinah itu dijelaskan, nek ono persoalan di tengah-tengah Madinah, maka yang membuat keputusan adalah Rasulullah SAW. Padahal Madinah itu ada orang Islam, ada orang Majusi, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, juga ada orang beragama nenek moyang mereka. Tetapi mereka ini, semuanya ini bersepakat kalau ada urusan di tengah-tengah mereka itu, maka yang menjadikan hakim, memutuskan suatu perkara itu adalah diserahkan kepada Nabi Muhammad. Jelas ya? Ini penting. Soalnya kadang-kadang kita ini beragam, wah Islam itu hanya umat Islam saja. Tidak, Islam itu untuk seluruhnya. Nah, tetapi di dalam syariat Islam itu memang ada persoalan ibadah yang hanya dikhususkan untuk umat Islam, ada persoalan publik yang tidak hanya umat Islam saja, melainkan seluruhnya. Contoh, ini kalau masalah ibadah diri-diri, wong kafir, Kristen silakan ke gereja, sing nyembah api silakan nyembah api, sing umat Islam silakan masuk masjid. Ini persoalan ibadah. Tetapi kalau persoalan umum, sosial, ekonomi, maka harus pakai Islam. Ini kalau tidak pakai Islam bahaya. Akhirnya apa? Ya tadi. Jadi katakanlah ada orang Yahudi pakai ekonomi Islam, dia minjami duit, dia tidak boleh pakai bunga. Itu. Tatanan katakanlah di pasar, kalau dagang ya untuk seluruhnya, baik Islam maupun non Islam sama, gak boleh mencuri. Benar Pak? Mau bola, barang sekarang juga ada muncul. Ini persoalan-persoalan yang sifatnya umum, ada persoalan agama itu yang memang khusus untuk umat Islam. Kembali kepada masalah. Jadi Rasul itu sebagai kepala negara. Maka sebagai kepala negara, fungsi kepala negara di dalam Islam itu yang pertama itu adalah sebagai rohim, pelayan. Jadi pemimpin itu pelayan. Seberapa pelayan ya? Pelayan itu kira-kira nih masak sing enak, dimasak majikannya dulu atau pelayannya dulu? Hah? Sama dulu pelayan. Lah kok kayak sisor ya? Kira-kira gimana pelayan saya? Wah, gue nggak boleh. Pecah. Karena fungsi pemimpin itu pelayan. Maka pelayan itu apa? Enak kok. Coba perhatikan Rasul itu. Orang Badui itu datang kepada Rasul. Rasul ini nggak punya duit gitu. Karena dia tahu fungsinya sebagai pelayan, mengusahakan. Dia enak, bahwa kan nilai duit dikekno rakyatnya sing kena pajak peceklik, gitu ya. Itu pelayan gitu. Maka kalau fungsi pemimpin itu sebagai pelayan, maka karena fungsinya pelayan, ngenak rakyatnya dhisik sebelum dia menikmati. Maka jangan heran Rasul itu lebih susah, nek rakyatnya susah, dia lebih sedih daripada dia sendiri yang susah. Coba perhatikan, Rasul itu ketika menikahi Khadijah, panjenengan sampun semerang, Khadijah itu saudagar kaya. Kekayaan orang-orang Arab itu kalau dibandingkan Khadijah itu tidak ada apa-apanya. Karena Rasul tahu menikahi Khadijah itu orang kaya. Ketika dia Rasul ini melamar Khadijah melamar dirinya, gitu, dikasih mas kawin berapa? 100 unta.
Panjenengan kalau harga unta berapa sekarang? Udah kalau katakan sekarang itu gawe 100 juta gitu ya. Itu sudah ketemu berapa? 100 kali 100 berapa? Miliar atau M? Berapa? Miliar? 1 miliar? 10 miliar? 10 miliar. Bayangkan, itu mas kawinnya. Ibu-ibu dinikahi bapaknya, mas kawinnya kasih apa? Sajadah. Namun kekayaan Khadijah yang begitu banyak, apa yang terjadi? Habis Pak, untuk rakyatnya semua. Dibagikan semua. Ini datang, duit utang datang kepada Rasul dikasih ini donasi utang. Sampai kalau panjenengan baca sirah Nabi Muhammad itu, Nabi Muhammad itu nanti teko bojone istri yang pertama sampai ke-9 ini. Jawabannya kompak, tidak ada apa-apa, cuma ada air. Kira-kira gitu. Jadi yang Rasul pikirkan itu adalah umatnya. Bahkan ketika menghadapi sakratul maut gitu, kan sakit Pak. Itu yang keluar mulutnya Rasul itu umat, mengkhawatirkan kondisi rakyatnya. Tidak hanya di dunia Pak, sampai besok di akhirat itu yang dikhawatirkan Rasul itu umat gitu. Umat. Begitu cintanya Rasul kepada rakyatnya. Karena fungsinya tadi itu pelayan. Ini di dalam Islam begitu Pak. Jadi pelayan. Yang kedua, fungsi pemimpin di dalam Islam itu sebagai junah. Junah itu perisai, benteng. Jadi pemimpin yang baik itu begini. Contoh katakanlah ini lagi wabah virus corona. Andai kata pemimpinnya itu junah, itu sebelum wabah itu langsung ditagih. Karena virusnya mula-mulanya dari Wuhan, maka sudah stop. Cina dilarang masuk, Indonesia dilarang bepergian Cina. Begitu. Itu sebagai junah. Melindungi rakyatnya. Makanya saya tadi malam ada yang mengikuti Mata Najwa. Jadi jangan lihat film doang. Jadi ikuti perkembangan. Mata Najwa itu, Anies Baswedan itu bilang gimana? Menggagalkan acara demi melindungi Jakarta. Jadi apa fungsinya? Dua pakai tapi lolos. Kan tidak enak juga. Terus contohnya sederhana lah, gak usah payu-payu negara banyak. Sampai yang jadi pakai, kena diabetes, kena darah tinggi, kena kencing manis kan gitu, kena asam urat, kena kolesterol. Kira-kira enak apa enggak? Bisa nikmati? Tidak bisa. Kan gak enak juga kan gitu. Saya punya tetangga yang kena penyakit komplikasi kan gitu. Dulu dia miskin, ya, lalu kaya, ternyata dia kena penyakit kayak gitu. Dulu dia makan minyak soalnya gak ada duit gitu. Kebetulan dia waktu jalan pagi-pagi itu dengan saya gitu. Cerita, bisik ibu, aku makan minyak soalnya gak ada duit. Saya ini akan duit, saya tetap makanannya minyak. Namanya ada apa, bisa makan kayak itu tadi kena diabetes. Bingung dia, kan gak enak. Nah, fungsi pemimpin itu junah Pak, perisai. Bagaimana rakyatnya itu merasa aman, itu penting. Bukan malah medeni. Apa sesuatu yang menakutkan malah di apa? Gak usah panik, biasa ya. Gimana gak apa-apa panik, mau Cina yang panik gitu. Jinping itu sekarang itu bingung dia. Gak akan ke masjid-masjid kita didoakan supaya virus corona itu hilang dari negerinya. Negeri kita memang gak ada apa-apa di Indonesia karena corona. Ketika didesak, kenapa Arab Saudi
Indonesia sebelum kan nggak kelola. Tiba-tiba Arab Saudi memutuskan umroh dari Indonesia nggak boleh umroh masuk ke Arab Saudi. Kenapa? Arab Saudi itu sudah punya data, Indonesia itu kena corona, sehingga ditutup. Makanya kalau terhadap saya itu begini, saya gini ya, masuk berarti ya. Jadi mestinya itu kan jauh hari itu diantisipasi gitu. Jangan kabel kena orang-orang. Rumusnya bebas. Sekarang udah coba panjenengan kalkulasinya. Mari 19 sekarang 34. Tadi malam saya ngikuti 34. Gak mau panik. Taruhannya apa? Gak panik gitu. Yang panik itu boleh lah. Siapa orangnya yang panik? Makanya fungsinya itu junah, pelindung, melindungi rakyatnya. Ojo malah dipotong. Tahu itu kan? Jadi tak mau pemerintah itu kan potong segini. Malah yang dilarang itu Iran, Mesir, sumbernya Cina kok gak paling Cina. Ya tadi mungkin ada ekonominya tadi, ekonomi. Ini dua ini di dalam Islam. Nah, beda di dalam sistem demokrasi, Pak. Di dalam sistem demokrasi itu pemimpin dengan rakyatnya itu hubungannya adalah fungsional. Nek ono manfaatnya dilayani, nek kalau tidak ada manfaatnya tidak akan. Apa ya? Contoh sederhana, kalau panjenengan bayar pajak susah apa gampang? Ya? Jadi kan bayar pajak susah apa gampang? Nek kalau dulu itu kan susah, bayar KTP kan bahasa KTP kan, gampang. Kenapa ada manfaatnya? Tapi kalau coba pelayanannya kayak buat KTP itu kan alasannya ribet, BAT alasannya dilakukan dan lain. Padahal dia kata di Indonesia dicetak selesai 5 menit selesai lah. Ya, tapi dibuat begini. Alasannya macam-macam. Itu kenapa? Karena hubungannya fungsional tadi. Negara itu sebenarnya sifatnya regulator, tahu regulator. Jadi apalagi sekarang ini ada agak ramai yang didemo oleh para guru itu. Apa itu? Bislo itu ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu menguntungkan bagi para pemodal. Jadi para pemodal itu digugah, digampang, bayangkan. Termasuk di dalamnya undang-undang itu bisa dirubah dengan keputusan presiden melalui PP. Lalu fungsi DPR. Sehingga apa? Ya panjenengan bisa ketinggalan. Contoh katakan kesehatan. Kesehatan itu kalau di dalam sistem Islam itu sampai free. Nanti free kan? Jadi tidak ditarik sepeser pun. Dan dari mana dananya? Itu diambil dari sumber daya alam, sumber daya alamnya. Kekayaan alam itu hasilnya dimasukkan ke sana. Tapi mereka kita tidak begitu. Sumber daya alamnya itu bisa dimiliki. Makanya BPJS itu adalah bukan untuk melayani rakyatnya, melainkan untuk menerap kekayaan rakyatnya. Kita harus tahu. Kita kadang-kadang tergiur dengan BPJS itu. Wah ini bayar sekian, fasilitas sekian kan begitu. Coba panjenengan yang mengikuti BPJS ini, kira-kira fasilitasnya gimana? Padahal itu duitnya sendiri. Itu panjenengan belum tengok hukumnya. Jadi itu kan sama dengan al-maisir, judi. Taruhannya adalah kesehatan. Jenengan bayar, tapi gak loro duit sampean hilang. Kan kesehatan yang dijadikan sebagai permainan ya. Itu tidak boleh. Karena orang itu, apalagi sekarang panjenengan sekarang BPJS itu kuat. Ngomong begini, ini
pemborong TPU rata-rata cerita kalau rugi. Tapi iso gawe apa? Rugi kan? Siapa yang rugi itu swasta. Kalau untung siapa ya swasta. Padahal itu adalah dulu itu kan apa? Negara menjadikan pelayan, ada Jamkesmas kan. Sekarang kan beralih fungsi. Hanya regulatornya lagi. Maka di sini pentingnya. Jadi dalam sistem kapital itu semuanya diperjualbelikan. Diperjualbelikan. Jadi ada kepentingan besar. Makanya mau negara itu nggak bisa berbuat apa-apa kalau sama dengan para pemodal, termasuk perusahaan-perusahaan besar. Maka kalau fungsi ini dialihkan fungsi seperti Rasulullah kayak tadi, apa Indonesia itu di tahun awal 2000-an, sekarang pernah mengikuti seminar perhutanan. Jadi hutan di Indonesia itu andai kata ditebang cuma 5% saja dari total hutan di Indonesia ini. Lalu hasilnya laba bersihnya pada waktu itu negara membutuhkan sekitar 1.000 triliun kan? Itu labanya sekian, segitu. Ini baru lagi hutan. Sebenarnya kan salah keluar saja, salah keluar. Nah ini, makanya tidak kunjung-kunjung selesai. Satu selesai itu sudah selesai. Maka Rasulnya begitu, contohkan kayak tadi. Maka Rasul itu punya Baitul Mal namanya, Baitul Mal yang fungsinya tadi itu untuk melayani rakyatnya. Maka jangan heran Umar bin Khattab itu nanti turba turun ke bawah. Jadi di rakyatnya sih dulu makan. Kebetulan pada waktu itu ada seorang janda punya anaknya nangis gitu. Maka apa yang dilakukan Pak? Jikik kas Baitul Mal digotong-gotong dewe, dikek-kekno dewe. Ajudane bilang sama ya Umar, terus gak usah sampai aja gotong, tak aku aja. Apa jawab Umar? Apakah kamu besok nanti yang memikul dosa saya? Ini pokoknya begitu. Dikek apa? Dewe. Ono rakyatnya ramakan. Nah sekarang rakyatnya ramakan gitu. Yo gile utang dewe. Kan ngoten. Makanya nek panjenengan nek kalau baca sejarah Islam, akhlak Islam itu luar biasa. Indah. Maka tidak bisa sepanjang sejarah tidak bisa. Bahkan mencatat Pak Nuwun Sewu di Kordovo itu punya kamar rumah sakit itu saya baca sejarahnya 8.000 kamar. Bayangkan. Itu zaman di Kordovo sampai sekarang itu masih ada bekas-bekasnya itu. Bahkan pada waktu itu dulu itu ada rumah sakit yang diangkut 40 onta. Jadi rumah sakit berjalan lengkap bersama tim medisnya. Kan enak. Nah sekarang kan tidak begitu, masuk ambulan jalan. Dulu tidak begitu Pak. Rumah sakitnya sih melaku. Kalau sekarang kan ambulan dibawa rumah sakit kan. Zaman dulu itu tidak begitu. Rumah sakit jalan, jadi tidak usah dibawa ke rumah sakit, cukup diobati di atas kendaraan tadi. Bayangkan. Bahkan diceritakan pula, ono wong mulai wis dadi tarik, mulai disangoni amplop. Enak kamu badan. Ini apa fungsinya tadi? Pelayan itu begitu enak kok. Kenapa? Khalifah harus mendarat supaya dia setelah selesai sakit gitu, tidak langsung kerja, istirahat gitu, kayak apa? Wah, kalau kau yang ini dulu, Amerika belum punya ada kayak gini Pak, nggak ada kayak gini. Wong loro wis gak bayar, oleh disangoni amplop kurang. Sampai
saya lihat sepanjang sejarah kehidupan kapitalisme ini tidak pernah ada. Cuma dijumpai di sejarah Islam. Nah, kalau Cina membuat 1000 rumah sakit, 1000 kamar, ya kan? Lalu tambah lagi, itu belum ada apa-apa. Umat Islam sudah punya 8.000 kamar. Ini bisa bayangkan, luar biasa. Maka disinilah pentingnya Islam itu harus punya pemimpin yang memiliki dua fungsi tadi ini, sebagai pelayan juga sebagai pelindung. Kalau dua fungsi ini sudah ada, insya Allah itu pemimpin yang adil. Nah, kalau sudah pemimpin adil, Pak, itu saya apa jaminannya? Besok pada hari kiamat mendapatkan kemenangan. Tapi juga sebaliknya, kalau pemimpin gak adil, kok jangankan kok mencium masuk surga, baunya surga saja tak habis. Makanya jadi pemimpin itu ono enake, yo ono gak enak. Enake mau tepat, gak tepat risikune gede. Dan ini iki royo-royo ada di pemimpin. Pusate royo-royo kan bayar bisa. Ya toh? Banyak akhir bisa. Udah tidak tutup karena mudah-mudahan pulau lan panjenengan sami diparingi dening Allah Subhanahu wa taala al-imanul